Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, nama saya Dison Muhammad Fauzi, SIPMSI. Saya adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Untuk pendidikan strata 1 saya mengambil gelar sarjana ilmu politik pada Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan Administrasi Negara. Pendidikan strata 2 saya diselesaikan pada kampus yang sama, Universitas Padjadjaran Bandung, dengan mengambil Magister Ilmu Sosial. Saat ini saya melanjutkan pendidikan pada program doktoral Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dengan konsentrasi ilmu administrasi publik. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama memiliki 2 program studi, yaitu Administrasi Publik dan Hubungan Internasional. Saya merupakan pengajar di program studi administrasi publik. Perkuliahan dilakukan sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah disepakati. Kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan capaian pembelajaran berupa CPL, capaian pembelajaran, lulusan program studi yang kemudian diturunkan pada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan nilai dihitung dengan kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Selain pengajaran, ada beberapa penelitian yang saya tuangkan dalam jurnal internasional bereputasi dan karya tulisan berbentuk buku tentang efektivitas pemerintahan yang terbit tahun 2023. Selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan proses perkuliahan pada mata kuliah perilaku organisasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas di perkuliahan online kita untuk mata kuliah perilaku organisasi. Saya lihat di sini memang sudah ada beberapa teman ya yang masuk dalam perkuliahan perilaku organisasi. Teman-teman semuanya, kita akan menyampaikan bahwa saya adalah dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi kita akan kontrak belajar dulu dengan teman-teman semuanya. Jadi nanti untuk kehadiran, ada tugas, ujian tengah semester, terus ada kuis, dan nanti di ending ada ujian akhir semester. Oke teman-teman semuanya, itu prolog dari saya terkait dengan yang menjadi kewajiban teman-teman dalam mengikuti mata kuliah perilaku organisasi. Kita masuk ke materi perilaku organisasi karena ini yang utama teman-teman semuanya. Saya izin share screen ya teman-teman semuanya terkait dengan materi perilaku organisasi. Oke, di sini yang utama adalah terkait dengan definisi perilaku organisasi. Nanti teman-teman bisa membaca di sini definisi organisasi itu adalah organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Di sini juga ada perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Nah, karena manusia berbeda-beda karakteristiknya, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja suatu organisasi. Pembelajaran perilaku organisasi akan mengetahui tentang cara-cara mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan organisasi. Saya mau nanya nih sama teman-teman semuanya dulu. Ada yang aktif di organisasi di kampus? Ada, Pak. Siapa? Saya. Oke, itu bagaimana terkait dengan organisasi yang sekarang dijalani sama teman-teman semua? Apakah sudah menjalankan sebuah organisasi yang baik atau belum? Karena kan sama-sama mencapai sebuah tujuan, 2 orang atau lebih mencapai sebuah tujuan yang sama. Terus bagaimana cara
mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan organisasi tersebut? Silakan. Sudah baik, Pak. Oke. Dilanjut dengan dimensi-dimensi atau teori organisasi. Nah, di sini teman-teman semuanya bahwa dimensi teknis. Dimensi teknis itu yaitu dimensi yang menekankan pada kecakapan atau kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Otomatis yang diperlukan di sini teman-teman semuanya adalah sumber daya yang memiliki keterampilan-keterampilan dalam mengelola sebuah organisasi. Nah, teman-teman semuanya berarti kan di sini karena tadi disampaikan sama teman kita bahwa organisasinya sampai saat ini kan oke gitu kan, berarti kan sudah bisa menjalankan sebuah definisi organisasi, yaitu memecahkan masalah, menghadapi sebuah masalah gitu kan, terus menjalankan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Itu udah sama ya semuanya, berarti kan pada saat mungkin dulu ada pendidikan latihan dasar kepemimpinannya sudah bagaimana cara-cara menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Nah, ini dimensi-dimensinya juga sebetulnya udah menekankan kepada kecakapan teman-teman dalam menggerakkan organisasi. Nah, teman-teman di sini kan ada tadi disampaikan kan sudah ada yang aktif di beberapa organisasi. Nah, ini juga semoga bisa lebih cakap lagi gitu dalam menjalankannya, karena dimensi ini juga berisi keahlian-keahlian birokrat atau manajer di bidang teknis atau orang yang ahli dan mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan organisasi. Misalnya keahlian dalam ya komputer, terus pemasaran, atau bagaimana marketingnya, atau bagaimana menjadi ahli komunikasi gitu kan. Nah, ini juga dibutuhkan sekali sama teman-teman dalam menggerakkan organisasi yang sekarang sedang dijalankan. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus yang sedang berjalan sekarang ini banyak sekali ya, yang misalnya organisasinya tidak berjalan dengan baik karena memang awalnya mempunyai tujuan yang sama, di pertengahan jalan ada permasalahan, tidak bisa terselesaikan. Akhirnya organisasi itu mandek. Nah, ini juga yang diharapkan kepada teman-teman semuanya. Kalau dilihat dari definisi organisasi itu semua, bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Banyak hal yang kita lihat di media, di berita, dan di mana-mana, itu semua menjadi permasalahan untuk menjadi suatu visi, menjadi suatu tujuan, tapi tidak tersampaikan atau tidak sampai dengan akhirnya bubar di tengah jalan karena memang tidak cakap atau tidak bisa memecahkan sebuah permasalahan. Oke, lanjutannya adalah yang kedua adalah dimensi konsep. Ya, dimensi konsep nih teman-teman semuanya. Dimensi konsep yaitu sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Selain itu juga, dimensi konsep ini merupakan motor penggerak dari dimensi pertama dan amat erat hubungannya dimensi ketiga, yakni dimensi manusia. Nah, kalau kita berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya yang terkait dengan POAK, ini adalah terkait dengan planningnya, perencanaannya, karena ini harus berkaitan dengan apa yang menjadi konsep untuk menjalankan sebuah organisasi, gitu ya. Nah, teman-teman pada saat berorganisasi sudah dibuatkan rencana kerjanya seperti apa, planning ke depannya seperti apa, dan seperti apa? Silakan. Sudah, Pak. Sudah. Kira-kira apa tuh? Saya pengen dengar ceritanya. Apa tuh? Tadi saya lihat ada siapa yang aktif di Hima itu? Ada Reisa, ada Putri, ada siapa lagi nih yang Mansur tadi ya, katanya aktif di Hima juga ya. Ada yang bisa? Yang jelas. Silakan. Seperti membicarakan tentang program kerja ke depan sih, Pak, sama proyek-proyek yang akan dikerjakan. Oh, berarti konsepnya sudah ada dong, sudah direncanakan di awal ya?
Sudah, Pak. Oke, tapi itu sudah dari sisi konsep udah oke, dari sisi manusianya kita belum masuk ke sisi manusia nih. Dimensi yang ketiga adalah dimensi manusia. Dimensi yang paling utama dalam sebuah organisasi. Ini teman-teman bisa lihat ya di paparan yang saya sampaikan. Yang paling utama dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada. Karena tidak ada yang membuat organisasi dalam arti membentuk sebuah organisasi dan tidak ada penggerak yang melakukan sebuah kegiatan. Sehingga dapat dikatakan kalau dimensi manusia merupakan dimensi yang kompleks. Nah, ini nih yang tadi saya sampaikan. Namun tetap saja dimensi manusia tidak akan berfungsi secara utuh jika dimensi teknis dan konsep tidak ada. Jadi yang menjalankan teknis dan konsep itu sebetulnya adalah dimensi manusia. Jadi sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang teman-teman tadi ikutin, baik itu HIMA, baik itu organisasi-organisasi lainnya, kalau tidak ada dimensi manusianya, berarti dimensi konsep dan dimensi teknisnya tidak akan berjalan. Oke, nah ini juga yang menjadi dasar pada saat menjalankan organisasi teman-teman semuanya ya. Jadi yang paling utama ada 3 dimensi nih. Yang pertama adalah teknis, yang kedua adalah konsep. Tadi konsepnya udah oke katanya ya, teknisnya juga udah oke kalau kita ambil kasus di organisasi teman-teman. Dan yang ketiga adalah dimensi manusianya itu sendiri. Oke? Tentang 3 dimensi ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Oke, silakan teman-teman semuanya. Sudah cukup, Pak, menurut saya. Oke, kasih Mbak siapa tadi? Trisnawati Molida. Oke, ini adalah utama kerangkanya terkait dengan konsep perilaku organisasi. Oke ya, kerangka dasar pada perilaku organisasi adalah terletak pada 2 komponen, yaitu individu-individu yang berperilaku, baik itu perilaku secara individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Komponen yang kedua adalah organisasi formal sebagai wadah dari perilaku itu. Sebagai sarana bagi individu dalam bermasyarakat ditandai dengan keterlibatan pada suatu organisasi dan menjalankan perannya dalam organisasi tersebut. Pengertian perilaku organisasi, nah ini nanti kita masuk ke teori-teori ya. Ada beberapa nih menurut ahli nih. Yang pertama, Profesor Joe Kelly. Beliau menyampaikan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang ilmu, suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi. Termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh dan berkembang. Nah, ini perilaku organisasi nih udah masuk nih ke definisi ke mata kuliah perilaku organisasinya. Jadi, perilaku organisasi itu adalah bagaimana membentuk, bertumbuh dan berkembang sebagai organisasi menurut Profesor Joe Kelly. Yang kedua, ada di sini menurut Dr. Andes Adam Indra Wijaya. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Nah, ini juga nih, ada juga nih. Jadi kita mencoba untuk organisasi kita tetap sehat ya, supaya anggota-anggotanya juga akan tetap sehat dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi organisasi itu sendiri yaitu 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Nah, kalau seandainya organisasi tersebut sudah tidak sehat, berarti anggotanya juga akan terimbas tidak sehat. Atau memang dari orangnya tidak sehat, itu akan membuat organisasinya juga tidak sehat. Oke, saya juga mengutip nih dari Dr. Randos Sutrisna Hari. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dari sifat khusus, karakter, ya, anggota dan sifat khusus
para anggotanya, dan pengaruh lingkungan. Jadi ini akan sangat-sangat mempengaruhi sekali terhadap organisasi, pengaruh lingkungan ini. Kita mempunyai organisasi tapi lingkungannya nggak baik juga itu akan sangat-sangat mempengaruhi terhadap organisasi. Apalagi orang-orangnya nih. Kalau orang-orangnya misalnya tidak bertanggung jawab gitu kan, tidak mau menyelesaikan masalah atau tidak bisa dalam menentukan sebuah kebijakan untuk mencapai sebuah tugas atau sebuah visi kita, itu juga akan mempengaruhi terhadap organisasi yang kita jalankan. Stephen P. Robin, perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Nah, ini sudah dilakukan belum teman-teman untuk evaluasi organisasi yang teman-teman jalankan? Apa masih running aja gitu, masih jalan aja? Halo? Masih jalan aja organisasi yang dijalankan sama teman-teman semuanya? Masih jalan, Pak. Masih bagus ya, jadi masih satu tujuan ya untuk mencapai program-program yang akan dijalankan oleh teman-teman semua ya. Iya, Pak. Oke. Ini kita masuk ke perbedaan perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya. Jadi perilaku organisasi adalah ilmu terapan. Oke, teman-teman, perilaku organisasi adalah ilmu terapan. Sehingga ilmu perilaku organisasi tidak terlepas dari pengaruh ilmu perilaku. Sehingga berkontribusi dengan beberapa ilmu perilaku lainnya. Ya. Jadi ini akan sangat berkontribusi sekali ya teman-teman dengan beberapa ilmu perilaku lainnya. Yang diantaranya perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi industri atau organisasi, yaitu perilaku organisasi mempelajari tentang perilaku manusianya nih, dengan tidak diawali pada psikologi. Jadi dengan menggunakan multidisiplin ilmu nih. Sedangkan psikologi industri mempelajari perilaku manusia dengan diawali dari psikologi manusia itu sendiri. Namun kedua-duanya sama-sama mempelajari perilaku manusia. Ini yang dibedakan ya teman-teman semuanya. Jadi perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi industri atau organisasi, yaitu perilaku organisasi itu mempelajari perilaku manusia dengan tidak diawali pada psikologi manusia. Tapi berbeda nih dengan psikologi industri. Mempelajari perilaku manusia dengan diawali dari psikologi manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi perilaku-perilaku ini akan sangat berkaitan. Nah, yang kedua, perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi dengan teori organisasi terletak pada dua perbedaan, yaitu analisis perilaku organisasi terpusat pada variabel tidak terbatas. Nih beda nih ya, variabelnya tidak terbatas. Perilaku organisasi mempelajari tingkah laku individu. Nih, jadi teman-teman yang aktif di HIMA, di organisasi atau organisasi manapun nih, ya, baik itu yang di UKM, yang di WKM gitu kan, itu juga sama organisasi sebetulnya karena ada strukturnya. Mempelajari tingkah laku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi. Dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Nih, dikombin semuanya ilmu-ilmu itu ya. Oke, teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses, dan hasil organisasi itu sendiri. Kita lanjut ya, yang ketiga. Perbedaan antara perilaku organisasi dengan personil dan human resource adalah bahwa perilaku organisasi lebih menekankan pada orientasi konsep. Nih, makanya tadi di awal kan sudah ada nih. Konsepnya udah ada belum? Teknisnya udah ada belum? SDM-nya udah ada belum? Nah, ini juga salah satu yang ditegaskan kepada orientasi konsep. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, Melisa? Enggak, Pak.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Berdasarkan teori, di sini variabel-variabel yang tak bebas seperti misalnya tingkah laku, reaksi-reaksi yang efektif dalam organisasi, yaitu pada pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri supaya lebih berkualitas. Oke ya, keduanya tetap mengacu pada pengembangan dan kemajuan motivasi secara kualitas dari individu, kelompok, dan organisasi agar terjadi perubahan yang signifikan. Jadi memang ini perbedaan-perbedaan semuanya yang mengacu kepada kita butuh nih untuk berorientasinya kepada konsep didukung sama SDM, didukung dengan teknis dan lain sebagainya. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah ruang lingkup kajian perilaku organisasi. Kita harus tahu nih ruang lingkupnya apa aja. Dengan melihat maksud dan sifat organisasi, metode merupakan pelayanan bagi manajer dan administrasi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Oke, maka organisasi dan metode merupakan bantuan teknis dan praktis dalam pelaksanaan teori-teori organisasi dan manajemen dengan setepat-tepatnya. Maka dari sifat dan maksud organisasi dan metode dapat dipahami ruang lingkupnya. Nah, ini juga menyangkut kepada bidang-bidang khusus dari organisasi dan manajemen yang detail dan luas skupnya. Oke ya, teman-teman. Ini perilaku organisasi sangat berhubungan erat sekali dengan manajemennya. Nah, sejarah perkembangan dan pendekatan dalam perilaku organisasi, teman-teman semuanya. Oke ya. Manusia sudah mempelajari perilaku organisasi sejak zaman dulu. Pada awal abad 20, manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Abad 20 loh, udah lama banget ya. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku organisasi dari masa ke masa. Jadi akan sangat signifikan perbedaannya pada zaman abad 20, terus berjalan sampai saat ini. Perilaku organisasi itu dari masa ke masa itu akan berubah. Maka dari itu, perilaku organisasi sudah melalui banyak tahap dan perkembangan sesuai dengan kejadian nyata yang diambil dari para individu yang berperilaku dalam organisasi. Nah ini ya, mungkin dulu misalnya contoh kasus, karena di sini teman-teman hanya aktif di Hima ya. Hima dan mungkin ada yang di Senat, ada yang di mana lagi ya. Nah mungkin pada zaman saya dulu di Hima itu seperti apa. Nah akan berbeda dengan zaman sekarang pada saat teman-teman jadi anggota atau jadi pengurus organisasi Hima tersebut. Gitu ya. Dan para ahli pun mengungkapkan perkembangan pengetahuan tentang berperilaku organisasi akan meningkatkan keefektivitasan kinerja seseorang dalam suatu organisasi yang ia geluti. Nah ini juga akan sangat mempengaruhi ya tentang pengetahuan itu dalam berperilaku organisasi. Jadi kalau misalnya kita banyak banyak informasi, banyak ilmu atau banyak skill gitu, itu akan sangat mempengaruhi sekali terhadap organisasi yang kita jalankan. Karena dalam pemecahan masalahnya pun kita akan bisa dengan cara-cara itu kan. Nah, seperti itu aja gitu kan, dalam mencapai sebuah tujuannya juga akan berinovasi dan lain sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi organisasi yang dijalankan oleh teman-teman semuanya. Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan tadi definisi organisasi apa, teori-teori, sejarah, dan lain sebagainya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Silakan. Silakan. gimana sih tips bagi waktu dalam perkuliahan sama organisasi? Oke. Nah, yang menjadi utama sekarang teman-teman itu adalah menjadi mahasiswa. Berarti prioritas utama
adalah mengikuti kuliah dulu. Adapun nanti pada saat kita berorganisasi, ya, itu juga harus kita bagi waktunya. Jadi bagaimana teman-teman bijak dalam memanage waktu. Waktu itu kita yang mengatur. Jadi mungkin pada saat kita membutuhkan sebuah penyelesaian masalah dalam organisasi, mungkin itu bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah teman-teman, atau misalnya rapat dalam menentukan teori atau konsep atau kedepannya program-program yang teman-teman jalankan, itu juga disesuaikan dengan jadwal kuliah teman-teman, atau pada saat rapat sidang semuanya juga disesuaikan dengan jadwal teman-teman kuliah. Itu yang paling utama, ya. Jadi menjadi prioritas adalah sekarang kuliah, setelah itu bisa mengatur waktu untuk berorganisasi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, organisasi itu akan sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat buat teman-teman pada saat nanti ke depan. Ya, organisasi itu yang seperti yang tadi saya sampaikan, dikembalikan bahwa berorganisasi itu membuat kita menjadi lebih cakap dalam memecahkan masalah, dalam berhubungan dengan orang, meningkatkan relasi, menambah wawasan dan lain sebagainya. Oke? Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah hadir di perkuliahan perilaku organisasi. Jadi untuk minggu depan, karena perkuliahan kita masih hybrid, minggu depan kita mencoba untuk secara tatap muka di ruangan yang sudah ditentukan. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan organisasi sebagai sistem sosial di materi kedua, pertemuan kedua, dan di situ saya akan diskusi banyak dengan teman-teman terkait dengan pengulasan pembelajaran di pertemuan pertama ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bergabung di mata kuliah perilaku organisasi. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu secara offline di kelas dan semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.